Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sertai kita dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Kita tahu tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur sebab tangan Tuhan selalu memelihara kami. Kami bersyukur sebab kami tahu Tuhan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Karena itu bagian kami adalah menguatkan hati dan iman kami untuk tetap terus percaya bahwa janjimu pasti digenapi bagi kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, ini yang akan saya bagikan buat setiap kita. Ibrani 13 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Jadi orang sudah dikasih dalam Tuhan akan memperkatakan sesuatu yang terlebih dahulu dia mesti percaya, dia yakini gitu ya kan, sehingga akhirnya dia bisa menguatkan diri dia bisa menguatkan orang lain dengan apa yang dia katakan. Dan segala sesuatu yang dia katakan harus terlebih dahulu dia yakini, dia percaya dulu, baru dia berkatakan. Ya, Ibrani katakan seperti ini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Yuk, sama-sama yuk, bilang sama saya, Tuhan adalah penolong saya. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya yakin Tuhan menolong saya. Amin. Dampaknya Alkitab bilang begini, aku tidak akan takut. Keyakinan saudara bahwa Tuhan menolong saudara, keyakinan kita bahwa kita pasti dibela oleh Tuhan, itu akan berdampak dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam kita menghadapi situasi masalah. Aku tidak akan takut. Kenapa? Karena aku yakin Tuhan menolong aku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Saya nggak ngerti apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi yang saya percaya ini yang akan terjadi dalam hidup saudara. Apa itu? Ketika kita yakin akan firman Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah penolong kita, maka akan berdampak dari sikap kita, cara kita menyikapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Kita nggak akan gampang takut. Sekalipun tantangan badai dalam kehidupan kita, pergumulan, tekanan hidup menimpa hidup kita, bahkan kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Kalau kita tahu kita udah nggak ada yang bisa manusia yang tolong kita, ya jangan ngandalin manusia. Maka mulailah beranjak untuk tetap terus menguatkan imanmu. Caranya bagaimana? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi pastikan dalam hidup kita ketika ada masalah, ada tekanan hidup, ada pergumulan, ayo kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Oh, aku tahu Tuhan pembelaku. Oh, aku tahu Tuhan ada di pihakku. Oh, aku tahu tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah, bukti cinta kasihnya kepadaku. Maka aku tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Aku diselamatkan, aku disertai, aku ditolong, bahkan ada jaminan. Aku tidak ditinggalkan seorang diri, menyertai aku selama-lamanya. Itulah yang membuat aku yakin. Itu kita perkatakan. Amin. Sehingga akhirnya kita bilang, aku tahu Tuhan menyertai aku kok. Aku tidak akan takut. Aku tahu 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Aku tidak akan takut. Daud berani berkata saudara kepada Goliat karena Daud punya pengalaman. Dia bilang, kau mendatangi aku dengan tombak panah dan lembing, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau hina ini. Hari ini juga dia berani pastikan saudara. Daud berani pastikan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Dengan iman dia melangkah.
Dia nggak pusing dengan keadaan yang dia lihat. Goliat besar, badan dia kecil. Dia nggak pusing, dia nggak punya persenjataan lengkap melindungi tubuhnya. Walaupun yang dia lihat Goliat penuh dengan persenjataan lengkap, bahkan perisai dan segala macam, peralatan perang. Karena dia tahu, dia memperkatakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia perkatakan, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, stop fokus dengan Goliat di depanmu. Saya nggak tahu Goliat apa yang sedang kau hadapi. Mungkin Goliat ekonomimu, mungkin masalah pergumulan raksasa seperti Goliat kesehatanmu sedang kau hadapi, rumah tanggamu yang sedang goncang. Tapi hari ini saya mau katakan, engkau masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan, saya nggak boleh takut. Penulis Ibrani katakan dengan yakin. Maksudnya apa? Tidak ada keraguan-raguan dalam hidupnya. Tidak ada keraguan-raguan dalam pikirannya. Tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya. Yakin, sama-sama bilang sama saya harus yakin. Percaya diri gitu loh saudara. Kenapa? Karena kita tahu, oh Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup saya. Saya percaya kemarin saya disertai, hari ini saya disertai, besok saya disertai, selama-lamanya saya disertai. Dan Tuhan adalah penolong saya nggak akan takut. Amin. Itulah yang membuat orang percaya menghadapi keadaan, situasi, masalah apapun tetap percaya diri. Saudara lihat Habakuk. Keadaan yang dia lihat susah. Keadaan yang dia lihat sangat membuat dia secara daging menderita. Tetapi dia aku percaya Tuhan yang akan memelihara hidup. Nah, hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo. Jangan sampai ragu dengan hanya karena engkau melihat keadaan. Dalam Roma pasal 4 ayat 20 dan 21. Alkitab bilang begini, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Abraham ini saudara ya. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 perhatikan. Dengan penuh keyakinan. Haleluya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi keyakinan kita bukan berdasarkan kebisaan, kesanggupan, atau siapa saya. Keyakinan kita karena kita yakin kepada siapa kita percaya. Pegang itu. Bukan pada kelemahan, keterbatasan, kesanggupan, kemampuan kita. No, kita mah nggak bisa apa-apa. Tapi bersama Yesus aku cakap melakukan segala perkara. Bersama Yesus aku lebih dari seorang pemenang. Semuanya karena bersama Yesus. Saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Kau yang hari ini mendengarkan program Renungan Bible and Coffee. Ayo, bangkitkan iman. Jangan ada keraguan di hatimu. Kita hidup karena kita tahu Allah berjanji dalam hidup kita. Kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita nggak akan takut. Kita akan maju sebab kita akan melihat kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang terbentang bagi kami. Kami tahu sering kali apa yang kami lihat, yang kami dengar membuat kami takut, membuat kami khawatir, sehingga ada keraguan-raguan di hati kami. Namun hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau berkata dengan yakin. Kami yakin, kami percaya karena kami tahu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan penolongku, aku tidak akan gentar. Tuhan memelihara hidup kami, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Kami percaya Engkau Allah berkuasa melakukan apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya iman kami bangkit, pengharapan kami timbul. Kami mampu dan sanggup menghadapi setiap masalah yang kami hadapi saat-saat ini. Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Setiap hal yang membuat mereka goyah, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala bentuk roh keraguan-raguan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Kami yakin, kami percaya, kami tidak takut sebab Tuhan adalah penolong kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.